Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, Shalom, selamat siang kembali, mari berjumpa. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, sama-sama dengan segenap hati kita menyembah Dia. Di antara kami lewat live streaming peserta siang ini. Kuasa Roh Kudus bekerja, hadirat Tuhan nyata di antara kami. Roh Kudus memanifestasikan dirinya lewat firman kebenaran yang disingkapkan, firman kebenaran dibukakan kepada kami. Kami berdoa siang ini di dalam nama Yesus. Doa serentak siang ini, bila Tuhan mencengkram kami dari awal sampai selesainya.
Kuasa Roh Kudus termanifestasi. Firman dapat kami dengar, kami terus dibangun. Kami makin berakar kuat di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Memulai sharing firman usia kami. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Sebentar, pastikan dulu. Puji Tuhan. Selamat siang semua. Apa kabar hari ini keluarga rohani? Luar biasa. Amin. Tuhan baik kepada kita semua. Oke, next kita akan lanjut. Halo semua, apa kabar? Pasti luar biasa, tetap semangat. Kita percaya kita melewati hari-hari kita dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Amin. Tuhan begitu baik kepada kita sehingga kita bisa ada lagi kembali dalam hadirat Tuhan. Hari ini saudara, Mam akan review kembali firman Tuhan yang kemarin kita sudah dengar bersama-sama, bahwa Tuhan begitu baik kepada kita. Amin. Bapa begitu mengasihi kita, memberi kita janji, memberikan kepada kita anugerah untuk kita terus dapat menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ya, itu sebabnya mari pada siang hari ini bersama-sama kita akan belajar kembali, merenungkan kembali, mengulang kembali firman Tuhan yang kemarin Mam sudah bagikan buat kita semua, ya, janji Bapa, ya. Janji Bapa adalah Dia telah mengirim Roh Kudus kepada kita sehingga kita dapat terus sanggup dan mampu menjalani seluruh kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Amin. Itu sebabnya mari kita kembali bersama-sama membaca dari firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus. Mari kita lihat bersama-sama dalam 1 Korintus. Ya, kita lihat bersama-sama di 1 Korintus, ya, 1 Korintus kita lihat di situ 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang keempat, ya. Kita coba lihat sama-sama di situ 1 Korintus 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang keempat. Ya, kita lihat demikian bunyi firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Ini bicara tentang janji Bapa, ya. Kita baca di situ bersama-sama ayat yang keempat, 1 Korintus pasal 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 2 ayat keempat. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Amin saudara. Sesuatu yang supranatural Tuhan akan terus kerjakan dan akan kita alami setiap hari, setiap saat ketika kita men-set hati kita dengan Tuhan. Ketika kita terus tersedia, kita men-set kecenderungan hati kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Di sini dikatakan, ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Coba saudara kita lihat bersama-sama dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan di sini. Ya, kalau kita lihat terjemahan firman Allah hidup dikatakan khotbah saya sangat sederhana, tidak dengan seni berpidato dan hikmat manusia, tetapi kuasa Roh Kudus yang ada di dalam ucapan-ucapan saya membuktikan kepada para pendengar bahwa berita itu berasal daripada Allah. Amin. Jadi saudara, kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini membawa kita semua untuk sadar bahwa apa yang disampaikan, apa yang Mam sampaikan, seperti apa yang disaksikan oleh Paulus, tidak disampaikan dengan kata-kata yang
luar biasa, bahasa tinggi, kata-kata yang tinggi, tetapi kata-kata yang sederhana. Itu menunjukkan, Paulus ini berkata, menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan terus merindukan ya kita dapat memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan. Karena Paulus berkata di sini, aku bertekad untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus ya. Dalam terjemahan umum di sini dikatakan ya, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ya, dalam perikop dalam terjemahan di sini ya, terjemahan umum dikatakan di sini bahwa sebab aku telah memutuskan tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Jadi sentral dari pemberitaan daripada Paulus adalah tentang Yesus Kristus. Karena dia telah memutuskan untuk benar-benar Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan, itu menjadi pusat daripada apa yang diberitakan, apa yang disampaikan. Itu sebabnya juga Mam di sini terus memastikan kita terpola secara akurat. Pola ilahi, pola Kristus harus terbangun di dalam hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita menjadi orang yang makin kuat, makin strong dalam menghadapi masalah. Kita tidak lagi menjadi orang yang mudah menyerah, mudah ciut ya, tetapi dari hari ke hari. Ayat 3 dikatakan, aku bersamamu dalam kelemahan dan dalam ketakutan, banyak gemetar dan pesan dan khotbahku tidak dalam kata-kata bijak, tetapi dalam demonstrasi roh dan kekuatan daripada Allah itu sendiri. Amin. Sehingga imanmu tidak akan bergantung pada kebijaksanaan manusia ya, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Tuhan ingin kita mendekat. Katakan amin. Tuhan ingin kita mendekat. Tuhan ingin kita mendekat, saudara, kepada Roh Kudus dan mengizinkannya mengambil kendali yang lebih besar. Amin. Jadi Tuhan ingin kita mendekat kepada Roh Kudus untuk supaya mengizinkan Roh Kudus sepenuhnya mengambil alih kendali dan yang lebih besar ya dalam hidup kita. Sebab pencurahan terakhir akan datang dan mereka akan mencari Tuhan. Kita semua, banyak orang akan mencari Tuhan, akan menemukan Dia. Termasuk saudara, pastikan engkau yang terus tersedia akan menemukan Tuhan. Engkau yang selalu tersedia setiap saat, setiap waktu akan menemukan Tuhan. Engkau akan bertemu Tuhan. Dan firman Allah tidak boleh dengan kata-kata yang dengan penuh kiasan, nantinya dengan kata-kata yang bahasa-bahasa yang tinggi, tetapi dengan bahasa yang sederhana. Karena kita tahu bukan dengan kekuatan kita lagi secara pribadi menyampaikan apa yang Tuhan ingin untuk hidup kita terus alami perubahan. Bukan dengan kekuatan Mam sendiri, tetapi oleh kekuatan Roh yang bekerja dari hari ke hari dalam hidup kita. Jadi ada demonstrasi daripada Roh Kudus. Itu bukan dengan kekuatan kita. Kita harus sadar ketika saudara bersaksi, apapun yang saudara lakukan, saudara harus selalu sadar bahwa Roh Kudus yang akan selalu menolong kita. Roh Kudus akan selalu memampukan kita. Itu sebabnya saudara, apa yang Roh Kudus katakan kepada kita, kita percaya itu adalah kebenaran. Roh Kudus akan berbicara kepada kita sehingga kita bisa berbagi antara satu dengan yang lain. Misalnya saudara men-share sesuatu di dalam grup kita, grup WA keluarga family apostolik. Saudara di situ membagikan tentang apa yang saudara dapat. Itu bukan dari pribadi kita. Kita harus berbicara tentang frekuensi, artinya gelombang daripada Roh Kudus, hal-hal frekuensi di mana Tuhan sedang bekerja. Tentu secara dunia kita akan mendengarkan apa yang kita dengar, misalnya berita-berita ini dan berita-berita hal-hal yang menakutkan. Saudara, mari kita justru membalikan fakta itu dengan frekuensi Tuhan. Kita mulai memberitakan, menyampaikan, menggemakan apa yang baik. Kita tidak boleh lagi terbiasa begitu mudahnya kita terpengaruh dengan apapun kondisi di sekitar kita, akan justru sebaliknya melemahkan kita. Tapi kita harus terus menjaga firman itu. Roh Kudus sudah menaruh di dalam hidup kita, sehingga kita tidak boleh mengkompromikan lagi hal duniawi mempengaruhi hidup kita, tapi kita mengizinkan Roh itu menguasai. Roh Kudus menguasai hidup kita dengan perkataan-perkataan firman. Apa yang sudah dikhotbahkan, apa yang Mam sudah ajarkan, saudara harus selalu menjaganya. Saudara harus selalu bisa menjalani kehidupan dengan bergairah, karena perkataan Allah itu hidup
kita. Amin. Ya, kita berbicara, Mam secara pribadi sadar bahwa Mam berbicara seperti ini bukan oleh hikmat dan kebijaksanaan kita manusia, oleh pengetahuan kita manusia, sebab itu tidak akan bisa berarti apa-apa. Tetapi hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, kebenaran yang disingkap, kebenaran yang dibukakan oleh Roh Kudus, sehingga kita harus tetap berada dalam frekuensi itu. Karena ketika kita terus ada bersama dengan Roh Kudus akan selalu mengungkapkan kedalaman. Tadi di ayat 10 coba saudara kita lihat. Apa yang kita tidak ketahui, Alkitab berkata di sini ya, ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, ya, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi saudara, Roh menyelidiki. Itu sebabnya kita sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus, ya. Kita harus sadar bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa memahami apa yang paling dalam, yang dapat yang tersembunyi, yang akan disingkapkan hanya oleh Roh Kudus. Dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri kita tidak sanggup. Tetapi apa yang tersembunyi di dalam diri Allah oleh Roh Kudus, perhatikan sekali lagi, oleh Roh Kudus kita dibukakan, disingkapkan, tersingkap bagi kita, sehingga kita menjadi mengerti. Katakan amin. Karena Roh Kudus mendownloadnya bagi kita. Itu sebabnya sekali lagi betapa penting kita terus membangun hubungan intim dengan Roh Kudus. Selalu sadar bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa. Pada waktu saudara terus menghidupi firman Tuhan, menghidupi kebenaran, setiap hari mempolakan kebenaran dalam hidup kita, maka dengar baik-baik, di situ kita sedang beroperasi dalam hukum roh dan kehidupan. Jadi saudara waktu menghidupi firman, hukum roh kehidupan sedang beroperasi. Artinya ketika saudara dan saya menghidupi firman Tuhan setiap hari, Roh Kudus ada di sana. Itu sebabnya Roh Kudus izinkan terus intervensi hidup kita, bukan hal-hal yang lain lagi, bukan hal-hal yang duniawi lagi, tetapi kita mengizinkan Roh Kudus. Roh kebijaksanaan menguasai pikiran kita. Kita selalu peka, kita selalu sadar hikmat Tuhan itu ada di dalam kita. Katakan amin. Ya, di ayat yang ke-6 kalau saudara lihat, coba kita mundur di ayat yang ke-6, dikatakan begini. Ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ya, maksudnya penguasa-penguasa dunia, orang-orang yang mungkin berpendidikan, orang-orang yang mungkin punya tingkatan status yang lebih tinggi, ya, penguasa-penguasa, orang-orang yang punya pengaruh. Tetapi kita berbicara oleh hikmat daripada Allah itu sendiri. Katakan amin. Kita berbicara dari kebijaksanaan yang Tuhan beri, hikmat yang Tuhan beri kepada kita. Hikmat dikatakan dalam Amsal, permulaan daripada hikmat adalah takut akan Tuhan, ya. Jadi permulaan daripada hikmat kita mengenakan hidup kita takut akan Tuhan, membangun hidup menghargai Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Takut akan Tuhan bukan ketakutan seperti kebanyakan orang akan hal-hal, misalnya hal-hal yang menakutkan, misalnya saudara jalan di kuburan ketakutan, bukan itu. Tapi saudara ada rasa hormat, ada rasa penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Kita takut berbuat dosa oleh karena firman itu menjadi kekuatan kita. Kita tidak lagi menyenangi hal-hal sifat-sifat duniawi, dosa, karena kita tahu kita menghormati kekudusan Tuhan. Kita menghormati Allah, Dia sudah menolong kita, menyelamatkan kita, dan Dia menghendaki kita hidup di dalam kebenaran. Katakan amin. Jadi saudara lagi oleh karena itu saudara, mari kita sadar bahwa betapa penting kita memiliki hikmat dalam hidup ini. Kita perlu hikmat sehingga selalu kita bisa menjalani hidup, survive dalam menjalani, tetap semangat, tetap bergairah, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah pikiran kita terkontaminasi oleh apapun yang saudara dan saya alami dalam hidup ini. Oleh karena itu saudara, kita harus sadar bahwa hikmat Allah ini mendorong setiap orang, membawa setiap pribadi, termasuk saudara dan saya, termasuk Mam, kita semua dari hari ke hari bisa memaknai hidup kita seperti doa Musa. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Waktu saudara merenungkan perjalanan hidup ini, saudara akan memilih melihat kondisi hari ini makin jahat, keadaan makin tidak menentu, kondisi keadaan dunia, baik saudara mungkin di pekerjaan terus terjadi penurunan, pengurangan,
mungkin saudara membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir. Tetapi tempat kita berlindung, ada pujian lama berkata, berlindunglah dalam sabda Allah. Permulaannya bait pertama itu, zaman sekarang berjagalah, di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Jadi berlindunglah dalam sabda Allah, karena sabda Allah, perkataan Allah, apa yang menjadi firman daripada Allah itu sendiri, pribadi Allah itu sendiri, itu menjadi jaminan kita. Katakan amin. Orang-orang penguasa-penguasa dunia, mereka tidak bisa menjamin hidup kita, tetapi Tuhan adalah jaminan hidup kita. Amin. Ayat yang ke-7 di situ dikatakan, tetapi kita berbicara hikmat Allah dalam suatu misteri, ya, dalam sebuah rahasia, hikmat tersembunyi yang ditentukan Allah sebelum berabad-abad untuk kemuliaan kita. Yang ke-8, kebijaksanaan yang tidak dipahami oleh para penguasa zaman ini. Karena jika mereka memahaminya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang maha besar itu. Amin, saudara. Jadi kita harus belajar bahwa tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Amin. Roh Kudus adalah janji Bapa. Ya, kemarin Mam sudah bicara, karena itu Mam review kembali. Ya, Roh Kudus adalah janji Bapa untuk kita. Karena ini adalah kunci utama untuk membuka dimensi firman dan roh. Ingat sekali lagi, Mam ulangi, Roh Kudus adalah janji Bapa kepada kita, juga adalah kunci utama untuk membuka dimensi firman dan roh, sehingga dapat beroperasi, dapat bekerja, dapat bermanifestasi dalam hidup kita. Ingat, Roh Allah menyatakan kepada kita dan membawa wahyu dan pengertian. Roh pewahyuan itu datang kepada kita, dan roh pengertian, sehingga dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tersembunyi menjadi tersingkap, karena sesuatu yang terselubung, yang tersembunyi melalui Roh Kudus tadi. Apa yang ada dalam pribadi Allah di-download bagi kita, disingkapkan bagi kita, sehingga kita menjadi paham, kita menjadi mengerti. Dari hari ke hari kita memiliki pengertian, dan pengertian ini akan menyetarakan kita. Dari roh pengertian yang sama kita miliki akan menyetarakan pewahyuan kita. Ketika membicara soal dibangun, hidup kita dibangun secara akurat, saudara tahu apa yang harus kita sediakan. Hidup kita menjadi hari lepas hari terus dipolakan. Materialnya adalah firman dan roh, terus terpola dalam hidup kita. Ketika membicara soal membangun pola ilahi, artinya saudara mengerti bahwa hidup kita tidak boleh biasa-biasa. Kita harus terus dibangun dari hari ke hari. Hidup kita terus terpola dari hari ke hari. Kita memastikan pola ilahi, pola Kristus. Ya, itu kemarin hari Jumat Mam sudah bicara. Yesus Kristus anak Allah adalah model bagi kita. Itu benar-benar menjadi model, dan itu terbangun dalam hidup kita. Kalau saudara misalnya lihat baju, menjahit baju, harus ada model untuk kita, para penjahit ini bisa mengikuti model itu. Hal yang sama juga ketika hidup kita dibangun, harus ada model. Modelnya adalah Yesus Kristus anak Allah, adalah model bagi kita. Sebagaimana dia taat kepada Bapaknya dari proses di mana dia ada di dalam dunia, ya, sebagaimana dia tetap taat, tetap setia mendengarkan apa dari Bapaknya, hal yang sama juga kita harus taat. Katakan amin. Ya, karena itu mari kita terus sadar bahwa dia adalah ya, Roh Kudus adalah pribadi yang tepat, ya. Roh Kudus adalah pribadi yang tepat yang memungkinkan kita untuk mendengar suara Tuhan. Dia, yaitu Roh Kudus, yang memungkinkan kita bisa mendengar suara Tuhan, bisa memahami firman Tuhan. Jika tidak, saudara tidak mungkin bisa memahami. Oleh karena itu, betapa sangat luar biasa peran daripada Roh Kudus. Amin. Sebentar, Mam periksa dulu. Puji Tuhan. Ya, jadi saudara, sangat penting kita untuk terus menyadari bahwa kita tidak bisa tanpa Roh Kudus.
Roh Kudus harus menjadi pribadi yang spesial dalam hidup kita. Amin. Izinkan dia terus bekerja, mencengkram seluruh kehidupan kita, sehingga dari hari ke hari kita dapat merasakan bahwa bukan kita lagi. Paulus berkata, hidupku yang hidup sekarang bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Jadi kita harus sadar bahwa dari hari ke hari kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat amat penting untuk membawa kita dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran yang sudah dibukakan dan disingkapkan dalam hidup kita. Kita makin hari makin memahami, kita makin hari makin mengerti, kita makin hari makin sadar bahwa hanya Dialah kekuatan kita. Sebab itu di ayat yang ke-10 dikatakan di sini, karena kepada kita Allah telah menyatakan, menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Amin. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Roh Kudus akan menyingkapkannya kepada kita. Pada waktu saudara sadar, terus melekat dengan Roh Kudus. Minta selalu Roh Kudus bisa terus ada di dalam seluruh hidup kita, mengawasi kita, mengontrol seluruh hidup kita. Kita selalu menjadikan dia sebagai sahabat, menjadikan dia sebagai pribadi yang spesial dalam hidup kita. Kalau dia adalah pribadi yang spesial, artinya dia mendapat tempat perhatian yang amat sangat penting dalam hidup kita. Katakan amin. Roh wahyu dan pengertian ini, saudara, akan membawa kita dari hari ke hari. Itu sebabnya, saudara, ini satu paket bagi kita. Jadi roh pewahyuan, roh pengertian akan membuat kita makin bijaksana, akan membuat kita makin sadar bahwa proses perjalanan hidup kita tidak boleh main-main lagi. Kita tidak boleh main gereja-gerejaan, sekedar menjadi orang percaya. Tetapi saudara dan saya di hari-hari terakhir ini, saudara dan saya harus makin sungguh-sungguh. Karena Tuhan akan membuka mata kita. Makin hari kita makin selubung yang menutup mata kita, selaput yang menutup mata rohani kita. Makin hari kita makin melihat. Mata rohani kita, bukan mata jasmani ini, saudara, tapi mata rohani kita makin melihat hal-hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Amin. Baik dalam Alkitab maupun dalam hidup, dalam kehidupan kita setiap hari. Artinya hal-hal yang tidak saudara dan saya pahami, Tuhan akan singkapkan melalui pewahyuan, roh wahyu, roh pewahyuan dan roh pengertian itu. Amin. Akan membuat kita mampu dan sanggup. Dimensi ini akan saudara sangat kuat, sehingga apa yang saudara dan saya tidak pahami, kita mulai memahaminya dengan benar. Firman ini disingkapkan. Daniel berkata, meteraikan itu sampai waktunya akan dibuka. Jadi saudara, makin hari hikmat orang-orang akan bertambah, akan muncul. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Kita akan makin bijaksana. Coba saudara bayangkan, saudara bisa bandingkan. Orang yang pintar, katakanlah begini, punya titel banyak sekali, tapi kalau dia tidak takut akan Tuhan, hidupnya tidak dibangun dalam kebenaran, sekedar menjadi Kristen biasa atau orang percaya biasa, saudara, pengetahuan itu tidak akan bisa menolong dia. Tetapi ketika orang, coba saudara bandingkan, orang yang tidak sekolah sekalipun, mungkin tidak punya titel, dia hanya lulusan mungkin SDK, SMP atau SMA bahkan, saudara, tapi kalau dia hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hidupnya memunculkan kebenaran, adalah lebih baik, saudara, kualitas hidup daripada orang yang seperti ini. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan sudah berkata, firman Tuhan dikatakan begini, orang yang bodoh dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang hebat. Di 1 Korintus dikatakan, hikmat dunia adalah kebodohan bagi di hadapan Allah, adalah sebuah kebodohan. Amin. Jadi saudara, mari kita terus belajar menyerahkan diri kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan mengintervensi kehidupan kita. Sadar bahwa menjalani hidup ini pasti dalam keluarga juga, rumah tangga, suami istri, ada banyak hal yang mungkin akan terjadi terus dalam hidup kita. Tapi kita harus sadar bahwa itu adalah bagian daripada proses pembentukan, proses dari bagaimana saudara dibentuk makin kuat, makin teguh iman kita. Seperti Mam ceritakan kemarin, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa kalau saudara memiliki pikiran Kristus, engkau akan selalu sadar segala situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah membentuk kita, membenahi seluruh hidup kita, supaya kita makin hidup kita makin benar, hidup kita makin lebih baik dari hari ke hari. Amin. Tuhan akan memakai segala situasi dan kondisi apapun. Ingat Roma katakan, Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Amin.
Amin. Jadi saudara harus sadar, mungkin sebagai suami, mungkin masih ada banyak hal yang saudara juga harus sadari. Juga sebagai istri, mari kita sadar. Jangan sampai kita mengizinkan hal-hal yang membuat pertengkaran, membuat hal-hal terjadi dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita di masa-masa ini, ya. Tapi mari kita terus bersatu hati, jangan mengizinkan membuka celah, membuat ada celah iblis bisa bekerja, ya, menghancurkan hidup kita, mengambil damai sejahtera, mengambil sukacita, ya. Tapi mari kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena pada waktu kita mengizinkan Tuhan terus bekerja dalam hidup kita, kita akan makin menghormati firman. Karena saudara menghormati firman, maka apa yang saudara hormati itu akan saudara hidupi. Saudara menghormati Tuhan, maka saudara menghidupi firman. Apa yang saudara hidupi adalah kehidupan yang membahas saudara dari hari ke hari. Makin dikuduskan, saudara makin disucikan, hidup saudara makin benar. Saudara akan melihat bagaimana waktu saudara benar-benar hidup di dalam kebenaran, menghormati firman dan menggunakan nama Tuhan itu yang menjadi jaminan hidup kita. Nama Tuhannya adalah jaminan saudara dan saya, bahwa nama itu adalah jaminan kita. Nama itu adalah kepastian kita. Di atas bumi ini, di atas muka bumi ini tidak ada nama yang lain yang olehnya di sana nama itu menjamin kehidupan kita, ada keselamatan. Katakan amin. Ya, saya percaya saudara, ya. Oleh sebab itu kita patut berterima kasih dengan sepenuh hati. Kita bersyukur kepada Bapa yang begitu baik. Di Mazmur 138 ayat 1-3, saudara, bagaimana kita harus sujud di baitnya. Ketika kita datang menyembah Tuhan, kita ada mempersembahkan seluruh hidup kita. Kita harus mengucap syukur dengan sepenuh hati kita. Kita ada sampai hari ini. Kita boleh ada, kita boleh terus melewati hari-hari itu bukan karena kekuatan kita. Amin. Ya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita dengan rendah hati sujud di altarnya. Pujian berkata, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ya, jadi kita membawa hidup kita menjadi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan, ya, sekali lagi, karena kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa Dia berikan kepada kita, ya, karena Dia menyatakan kebenaran kasih-Nya, kasih Allah yang tidak pernah terbatas itu kepada kita, sesuai dengan namanya. Dia mengasihi kita, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang tidak akan mungkin membiarkan kita. Sesuai dengan namanya, Dia adalah Allah yang hidup, Dia Bapa yang baik, ya, Allah semesta alam. Segala kuasa ada di dalam tangannya. Allah di atas segala Allah. Teman, kita sudah baca Ulangan pasal berapa itu, 10-17. Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Dia yang berkuasa. Tuhan akan meningkatkan kapasitas firman terus bekerja dalam hidup kita. Akan terus Roh Kudus, ya, apa yang kita sudah baca 5 pasal setiap hari, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengingatkan kita. Akan terjadi peningkatan firman, ya, dan namanya akan makin tersohor, namanya makin termasyur. Termasyur namanya ketika saudara benar-benar hidup di firman. Karena saudara menjadi orang-orang yang akan memasyurkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan karena kebesarannya. Amin. Seluruh surga akan mendukung firman-Nya. Wahyu terbesar yang dapat dimiliki oleh kita sebagai umat manusia di muka bumi ini adalah wahyu daripada firman Allah. Ingat baik-baik, ya. Wahyu yang terbesar yang akan saudara dan saya, ya, miliki dan membuat hidup kita menjadi berbeda dari hari ke hari, ya saudara, itu adalah wahyu terbesar dari firman Allah, bukan hal yang lain. Amin. Ketika kita mendengar firman kerajaan, mari bicara di Lukas, ya. Ya, di Lukas bahwa firman kerajaan. Jadi firman kita harus memiliki kualitas hati yang baik. Jangan sampai kualitas hati pinggir jalan. Jangan sampai kualitas hati yang bersemak duri. Jangan sampai kualitas hati yang berbatu-batu. Tapi kita harus memiliki kualitas tanah hati yang baik. Sehingga ketika benih firman kerajaan ditaburkan, akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Katakan amin. Karena itu seluruh surga mendukung firman. Itu sebabnya saudara, wahyu terbesar yang dapat kita miliki sebagai orang percaya. Seluruh umat manusia meyakini firman, hidup di dalam firman. Oh saudara, dengar baik-baik, itu akan menjadi wahyu terbesar. Firman yang akan bekerja untuk memastikan kehidupan kita dari waktu ke waktu, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita tidak akan memiliki kekuatan untuk percaya saat saudara kita tidak mengerti. Ingat baik-baik, kita tidak akan bisa punya kekuatan.
Kalau kita tidak mengerti, tidak mungkin kita memiliki kekuatan lah. Itu sebabnya kita harus mengerti, kita harus sadar. Roh pengertian harus datang kepada kita. Firman yang disampaikan saudara harus tangkap dengan cepat. Bicara soal pengertian, bicara tentang saudara menangkap firman. Roh Kudus yang beroperasi dalam diri kita, Dia akan memampukan kita untuk menangkap firman. Itu tertancap di hati kita. Apabila kualitas hati kita baik, itu sebabnya kita harus menyingkirkan hati pinggir jalan, menyingkirkan hati yang berduri, hati semak belukar, menyingkirkan hati yang berbatu-batu. Kita harus menyingkirkan hal-hal hati kita yang masih terkontaminasi kepahitan, kecewa, ya, banyak hal masih ada yang mengganjal di hati kita sehingga firman tidak bisa bekerja. Jadi dari 3 bagian ini, hati pinggir jalan, hati semak duri yang berbatu-batu, saudara harus pastikan ini harus beres, saudara. Karena jika tidak, setiap kali firman ditabur, saudara, firman itu tidak akan bisa bertumbuh. Hati kualitas pinggir jalan akan diinjak-injak oleh orang. Firman tidak bisa bekerja. Sambil lalu masuk telinga keluar telinga kiri. Karena hidup kita tidak fokus, kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kualitas hati berduri. Begitu banyak hal yang pahit dalam hidup kita. Begitu banyak hal yang masih mengikat hidup kita. Kepahitan, kekecewaan, persoalan-persoalan, hal-hal yang belum beres, yang kita firman sudah bicara tapi belum kita beresin. Segera beresin. Apa itu kualitas hati berbatu? Artinya masih banyak hal-hal yang dosa, masih banyak batu-batu dosa dalam hidup kita, hal-hal yang tidak benar, yang tidak akurat, membuat firman tidak bisa bertumbuh. Mari kita semua buang. Kita harus memiliki kualitas hati yang keempat, yaitu kualitas tanah hati yang baik, yaitu tanah hati yang subur. Katakan amin. Jadi saudara, karena ketika saudara tidak mengerti, saudara tidak akan mungkin saudara bisa bertahan hidup. Tidak akan mungkin saudara bisa menjalani kehidupan dengan kemenangan demi kemenangan. Tapi saudara akan selalu menjadi kalah dan saudara selalu menjadi korban. Mari saudara bangkit di dalam roh. Bangkit di dalam roh, miliki firman, hidupi firman. Roh Kudus izinkan bekerja secara leluasa dalam hidup kita untuk terus mengevaluasi hidup kita. Mintalah kepada Roh Kudus. Saya tahu kita tidak sanggup, tetapi dengan kerinduan saudara berubah, maka Roh Kudus akan memampukan kita. Waktu saudara sadar masih ada hal, mungkin hatimu sakit, mungkin masih ada hal yang mengganjal di hatimu. Ketika engkau sadar bahwa engkau ingin berubah dan engkau tidak sanggup, mintalah Roh Kudus. Dia adalah pribadi tepat bagi engkau. Memberitahu engkau siang hari ini, Roh Kudus akan menolong engkau. Roh Kudus akan memampukan engkau. Berdoalah dengan kesungguhan hatimu, berdoalah dengan tulus sehingga hatimu dibersihkan, hatimu menjadi clear, engkau menjadi beres, sehingga engkau hari lepas hari terus bertumbuh, makin bertumbuh mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Katakan amin. Di Matius 13 ayat 19, saudara, ketika seseorang mendengar firman kerajaan dan tidak memahaminya, si jahat datang dan mengambil apa yang telah ditabur di dalam hatinya. Ini adalah benih yang ditabur di pinggir jalan. Ya, jadi benih bicara tentang firman kerajaan. Kalau kualitas tanah hati kita ya tanah pinggir jalan, si jahat mengambil, orang menginjak-injaknya, saudara, ya. Tuhan ingin mendengar dan mengerti bagaimana jika kita mendengarkan kata itu lakukan. Jadi artinya Tuhan rindu kita harus mendengar dan mengerti. Itu kerinduan Tuhan. Karena itu perhatikan, ketika saudara terkoreksi dengan firman, jangan menjadi tersinggung, tapi terima firman. Lalu saudara bawa hatimu untuk benar-benar meminta kekuatan Roh Kudus. Rindukan Tuhan dengan kerinduan yang dalam engkau mau berubah, maka percaya Roh Kudus akan menolong kita. Katakan amin. Ya, amin Bapak Ibu. Semoga dari hari ke hari saudara kita terus dimampukan oleh Tuhan. Bagaimana jika kita tidak mendengarkan kata itu? Kalau kita tidak mendengar, ya saudara akan merugikan kita. Jadi saudara dengar dan lakukan. Saudara harus mendengar dengan seksama. Ulang lagi, itu sebabnya berulang-ulang putar kembali. Mengusahakan untuk memutar kembali, mereview kembali lagi untuk supaya saudara makin mengerti, makin hari lepas hari makin memahami dan melakukannya. Katakan amin. Di Lukas 24 ayat 16 dikatakan, ya kita baca 15, sementara mereka berbicara dan berdiskusi, Yesus sendiri mendekat
mendekati dan mulai bepergian bersama mereka, berjalan bersama mereka, tapi mata mereka terhalang untuk mengenal dia. Ayat 17. Dan dia berkata kepada mereka, apa kata-kata yang kalian saling bertukar saat berjalan? Dan mereka berdiam diri tanpa tampak sedih. Jadi saudara, ini yang kemarin menjelaskan, dua orang berjalan menuju Emmaus setelah mereka melihat peristiwa kebangkitan Yesus, ya. Mereka bercerita, mereka tidak sadar Yesus sudah bangkit. Mereka lagi berjalan dengan Yesus dan Yesus mengajukan pertanyaan pada mereka, apa yang kalian perbincangkan? Lalu mereka menjawabnya, apakah engkau orang baru di sini sehingga engkau tidak tahu peristiwa yang terjadi? Padahal yang mereka perbincangkan itu lagi berjalan bersama mereka. Saudara, seringkali kita tidak sadar Yesus lagi sedang bekerja. Artinya Yesus sedang ada dalam hidup kita. Dia sedang membentuk kita, mungkin mengingatkan kita, mungkin ada masalah seperti apa yang dibicarakan oleh dua orang ini, ya. Tetapi saudara, mereka tidak sadar. Seringkali pikiran kita hanya terfokus kepada masalah. Saya kasih tahu saudara, jangan fokus pada masalah. Mari fokus kepada Yesus. Selalu buka hatimu seperti apa Mam saksikan kemarin. Pada waktu kami ya mengalami hujan, ya berapa saat ini saudara bersyukur sudah mulai panas. Tapi pun kalaupun masih hujan saudara, yang kami alami pasti akan tetap alami air ada di dalam rumah. Karena rumah kita sudah rendah, ya saya berulang-ulang katakan air itu naik. Jadi saudara, kami harus belajar untuk terus dibenahi dari hari ke hari. Kami tahu kami tidak melihat air, tidak fokus kepada air. Waktu saya dengan suami melimas ya air itu dan dibuang ke tempatnya karena di dalam rumah penuh air, Roh Kudus kuatkan kami dengan satu kata, jangan fokus kepada air tapi fokuslah kepada Yesus. Amin saudara. Itu yang menguatkan kita. Kalau kita berfokus kepada air, kita emosi, kita marah, kita mengeluh, kita capek menyalahkan keadaan. Set hati kita. Mam selalu katakan set hati kita. Ketika hati kita terset di dalam kebenaran, kita tidak akan mungkin selalu ada di titik lemah. Kita tidak akan mungkin selalu memanifestasikan kehidupan yang duniawi, kehidupan yang penuh dengan sifat-sifat duniawi. Tapi saudara akan melewati hari-harimu selalu dengan ucapan syukur, nyanyian-nyanyian pujian, nyanyian-nyanyian pengagungan kepada Tuhan akan segala kebaikannya. Katakan amin. Dalam setiap perjumpaan dengan Allah, perhatikan, Allah membantu kita melalui apa? Roh Kudus. Katakan amin. Melalui Roh Kudus, Allah ya dalam setiap perjumpaan dengan Allah, Allah membantu kita dengan Roh Kudus untuk memahami apa yang Dia katakan. Jadi saudara harus selalu alami, setiap kali saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, kondisi apapun saudara harus sadar, set hati kita, kondisikan hati kita, kecenderungan hati kita tertuju kepada kebenaran. Katakan amin. Sehingga kita untuk dapat memahami apa yang Dia katakan. Jadi Roh Kudus akan menolong kita. Ya, Tuhan ingin kita menjadi jelas dari hari ke hari. Tuhan ingin kita menjadi jelas. Hidup kita terus clear dari hari ke hari. Kita tidak lagi menjadi orang yang selalu melihat keadaan dengan cara pandang kita, tapi kita selalu men-set hati kita dalam kebenaran. Amin. Ya. Bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak hanya untuk membuka mata kita, tapi juga membuka pikiran. Jadi Roh Kudus bukan cuma dalam membuka mata kita, Roh Kudus mengerjakan hal-hal bukan cuma membuka mata kita tapi juga pikiran kita, sehingga kita dari hari ke hari makin sadar. Katakan amin. Ya, kita percaya Tuhan tolong kita dari hari ke hari, ya. Tuhan berjanji untuk kita semua, ya. Roh Kudus adalah kunci. Roh Kudus akan membuka, dan kunci pengertian firman itu akan terus di-download dalam hidup kita. Itu yang pertama. Amin. Jadi Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, dan Roh Kudus menjadi kunci, ya, membuka kunci pengertian firman itu dalam hidup kita. Ya, amin. Jadi saudara, mari terus izinkan Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Hal-hal yang kita akan terima, akan kita alami, akan kita lewati. Kita akan melihat bagaimana roh kebijaksanaan itu, ya. Roh hikmat itu, roh pengertian itu akan membuka kepada kita. Kita dapat melakukan sehingga menjadi jelas buat kita. Karena itulah kerinduan Tuhan. Katakan amin. Kita harus memiliki kekuatan untuk terus percaya, terus strong,
Kekuatan kita adalah firman. Waktu saudara percaya firman, firman akan bekerja di dalam hidupmu. Engkau akan menjadi kuat, dari hari ke hari menjadi kuat, makin mengerti perjalanan hidup. Dunia tidak bisa memberi kita apa-apa. Ya, dunia tidak bisa, ya, dunia tidak akan bisa memberi kita apa yang Tuhan katakan. Tapi saudara, hanya Tuhan yang bisa memberikan apa yang menjadi janjinya kepada kita. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Bapa yang baik. Kita harus terus membaca Alkitab. Saudara, 5 pasal baik kita setiap hari, jangan sampai tertinggal. Terus baca, berulang-ulang baca, renungkan. Saudara, karena firman ini menjadi makanan bagi jiwa kita. Waktu kita terus membaca firman, kita sedang mendengar suara Tuhan. Kita terus melatih mendengar suara Allah berbicara kepada kita secara pribadi. Kita harus memiliki kekuatan untuk terus percaya dan bertindak. Katakan amin. Terus lakukan apa yang sudah saudara ketahui. Terus lakukan apa yang saudara sudah dengar, saudara sudah ketahui, Imam sudah sampaikan kepada saudara. Terus lakukan, terus hidupi. Katakan amin. Karena di situ engkau akan mengalami bagaimana Tuhan akan terus bekerja, terus akan menolong engkau, terus akan memampukan engkau. Katakan amin. Yang kedua, saudara perhatikan bahwa untuk membimbing setiap kita menjadi orang-orang yang luar biasa, ya, untuk membimbing setiap kata menjadi pemenuhan. Artinya saudara dan saya akan dibimbing oleh Tuhan. Setiap kata kalimat itu menjadi kekuatan untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, untuk menggenapkan sehingga hidup kita dari hari ke hari makin luar biasa. Katakan amin. Saudara, ya, jadi saudara jangan sampai kita menjadi bingung. Saya dan saudara tidak boleh bingung, ya. Kita bisa menjadi lebih jelas tentang apa yang Tuhan katakan dari hari ke hari. Kalau Roh Kudus sudah mengajarkan kepada kita, Dia melatih kita, Dia menuntun kita, terus saudara ikuti. Saudara harus terus sadar bahwa hanya Dia satu-satunya pribadi, guru besar kita. Tuhan tidak akan ingin Tuhan tidak ingin berjalan dalam keraguan, ya. Tuhan tidak ingin kita berjalan keraguan dan ketakutan. Sekali lagi sampaikan ini kepada kita. Tuhan tidak ingin kita berjalan dalam keraguan dan ketakutan. Ini hal yang sangat-sangat membunuh banyak orang, ya. Sehingga mereka tidak bisa memanifestasikan iman karena ketakutan, ya, karena mereka menjadi bimbang, ya, menjalani kehidupan, ragu, ya, sehingga takut bertindak. Saudara, Tuhan tidak ingin engkau mengalami kondisi itu. Teruslah percaya. Firman yang sudah disampaikan terus saudara hidupi, terus saudara lakukan, ya. Kita ingin bahwa kita harus sadar, ya. Kita ingin untuk supaya saudara apa yang dikatakan oleh Roh Kudus ini menjadi kunci bagi kita. Ya, harus saudara mengingini bahwa apa yang Roh Kudus sudah sampaikan kepada kita. Kita harus mengingini firman. Daud berkata, firman-Mu bagaikan madu pada langit-langit mulutku. Jadi pada waktu pemahaman, Roh Kudus bukakan kepada kita. Sudah di-download kepada kita. Maka saudara, kita percaya bahwa Dia akan, tujuannya adalah terus membimbing kita. Setiap pribadi, setiap orang, kata demi kata yang sudah dibukakan. Misalnya hikmat itu datang kepada kita. Untuk apa? Digenapi dalam hidup kita. Kalau engkau berjanji, engkau berkomitmen mau setia, teruslah setia. Bangun itu kalimat yang akan menjadi semangat bagi engkau. Sehingga itu akan digenapkan. Kalau engkau setia, maka Tuhan akan selalu menyertaimu. Penyertaannya sempurna. Itu digenapi dalam hidupmu bahwa engkau setia. Lawan kata dari setia adalah tidak setia, saudara. Jadi saudara harus sadar ketika berjalan kau sudah berkomitmen. Satu kata penting, engkau setia. Jaga tetap setia. Jangan sampai engkau mulai tidak setia. Amin. Ada banyak hal menyebabkan kita tidak menjadi tidak setia lagi. Tetapi saudara harus sadar engkau sudah diajari firman sehingga membawamu dari hari ke hari makin memanifestasikan Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus adalah kunci utama untuk mempercepat pemenuhan firman. Jadi Roh Kudus adalah kunci untuk mempercepat, ya, firman itu digenapi dalam hidup kita. Katakan amin. Kita melihat hari-hari ini panen sudah terjadi. Artinya ini adalah hari di mana kita sedang melihat penuaian jiwa-jiwa, penuaian besar-besaran. Itu sebabnya saudara, kita harus mempercepat. Proses hidup kita harus dipercepat. Kita harus terus dibentuk, bersegera, akselerasi harus terjadi. Sebuah percepatan, jangan ada penundaan. Karena saudara berlambat-lambat, saudara, kita berkata karena kita lambat.
Tapi mari kita bersegera, segera benahi. Begitu Roh Kudus buka sesuatu, saudara segera eksekusi, saudara segera ambil keputusan untuk saudara mengalami progres dari waktu ke waktu. Amin. Roh Kudus akan membantu kita dan menolong kita. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, mari kita terus menyadari bahwa hidup kita terus diseti dalam kebenaran. Kita perlu fokus untuk terus dibangun dari hari ke hari. Katakan amin. Seperti Mam kemarin sudah katakan, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai pemimpin, orang-orang yang fasik. Untuk apa? Untuk menggenapkan firman. Karena itu saudara, kita harus sadar bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika kita ada dalam pemerintahan, maka Tuhan dapat mengambil alih. Ya, dia adalah pangeran damai, penasihat, Bapa kekal, penghibur. Jadi waktu firman keluar, saudara, Roh Kudus akan membangkitkan semangat saudara dan saya sebagai orang benar. Waktu firman disampaikan, tak, misalnya seperti ini, Mam sampaikan firman, saudara, Roh Kudus akan menolong. Roh Kudus akan memampukan kita, ada semangat, ada gairah, karena engkau terus menjaga rasa lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Akan ada percepatan, saudara, ya. Itu tergantung daripada respon saudara. Amin. Percepatan sebuah sesuatu yang Tuhan akan segera genapi dalam hidup kita. 7 bulan sudah Tuhan berikan kepada kita, tinggal 4 bulan ke depan. Karena itu mari terus set hati kita. Amin. Sudah harus percaya bahwa akan ada krisis, akan terjadi di masa-masa mendatang, tapi juga akan ada panen. Selain panen secara rohani jiwa-jiwa, tapi kita juga mengalami panen secara berkat Tuhan dalam hal jasmani. Mungkin saudara mengalami, kalau engkau benar-benar hidup sungguh-sungguh dibangun di dalam Tuhan, akan ada peningkatan. Orang lain mungkin mengalami penurunan, tapi saudara mungkin mengalami dipromosi, atau mungkin ada jabatan-jabatan yang disediakan untuk saudara. Jangan ceroboh, tetap setia kepada Tuhan. Katakan amin. Secara finansial saudara, walaupun ada krisis, tapi saudara harus tetap menjaga hati, menjaga hidup. Aspek penting dalam hidup kita, kita harus jaga takut akan Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, mari jangan izinkan iblis punya tempat dalam hidup kita. Jangan buka celah. Sudah harus terus dari hari ke hari membuat terjadi sebuah percepatan adalah respon hati kita. Cepat eksekusi ketika Tuhan mengingatkan kita, Roh Kudus ingatkan kita, cepat ambil keputusan. Amin. Waktu saudara memutuskan, maka mempercayai kau tidak akan terlambat. Tidak akan ada penundaan. Amin. Yang keempat adalah Roh Kudus adalah kunci untuk wahyu masa depan dan yang akan datang, ya, interpretasi masa yang lalu. Jadi saudara, saya percaya bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah menjadi jaminan, menjadi bagian kita. Jadi kita tidak boleh lagi menjadi orang yang tidak fokus, tidak setia mengerjakan keselamatan. Di 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12 kemarin kita sudah baca, ya. Coba kita lihat dulu. Waktu kita akan habis 1 Petrus 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10, ya. Dikatakan di sini, keselamatan itu yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, ya. Ayat 11. Dan mereka meneliti saat mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat 12 dikatakan kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin, saudara. Jadi Roh Kudus adalah kunci untuk membawa kita, ya, membawa kita ke masa depan, pewahyuan di masa depan dan menginterpretasi masa lalu. Ya, artinya saudara bahwa kita akan memiliki wahyu tentang masa depan. Amin. Inilah yang Tuhan sudah bukakan, seperti apa yang Mam contohkan. Pewahyuan lembu tambun misalnya, sebelum terjadi penurunan mulai 2020 begitu terasa, saudara, kita sudah dibekali dengan firman. Jadi
pewahyuan masa depan, pewahyuan tentang masa depan. Seperti itu Tuhan kehendaki akan terjadi dalam hidup kita, akan di-download bagi kita. Jadi saudara, mari terus tersedia hal-hal yang akan terjadi di masa-masa mendatang. Tuhan akan singkapkan dan bukakan kepada kita. Jadi saudara, set hati kita, mari terus tersedia. Bangun kita, angkat mata kita, ya, terlalu memandang kepada Tuhan. Kita tahu dari Dialah pertolongan kita. Mazmur katakan, dari mana akan datang pertolongan? Bukan dari gunung-gunung, bukan dari kekuatan manusia siapapun, tapi dari pihak Tuhan pertolongan kita. Amin. Kita akan bisa menafsirkan apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa lalu oleh Roh Kudus. Kita akan oleh Roh Kudus, Dia akan memberitahu kepada kita. Amin. Sebab Dia memimpin kita, Dia akan membawa kita, Dia akan menuntun kita. Apa yang Dia katakan, apa yang Dia lakukan, apa yang sudah Dia beritahu kepada kita, Dia akan terus memastikan kita harus hidup di dalamnya. Dia akan menolong kita, Dia akan membantu kita. Katakan amin. Maka kita dapat mengerti mengapa Tuhan melakukan apa yang Dia lakukan dalam hidup kita. Luar biasa saudara. Karena itu Dia, Roh Kudus menjadi kunci untuk membawa kita pada wahyu masa depan, hal-hal yang akan datang. Dia sudah singkapkan kepada kita dan menginterpretasi apa yang sudah lalu, masa lalu kita. Amin. Artinya Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa. Dia tidak lagi mengingat-ingat masa lalu kita, tapi itu menjadi sebuah pelajaran untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik. Pengalaman-pengalaman masa lalu kita tidak lagi menghantui kita, karena jika Tuhan sudah membereskan kita, artinya itu sudah beres. Jangan dengar orang mau kepo apa dan lain, jangan dengar. Sudah harus terus bangun hidup, makin hari makin setia, makin teguh, makin bertekun, makin konsisten di dalam Dia. Katakan amin. Yang kelima, Roh Kudus akan membuka iman yang melepaskan tanda-tanda keajaiban. Jadi Roh Kudus akan membawa kita terus, iman kita makin teguh. Kita akan mengalami tanda-tanda heran dan tanda-tanda ajaib luar biasa menyertai hidup kita. Pujian berkata, hidup kita menggenapi firman-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi akan menjadi bukti kebesaran Tuhan beroperasi dalam hidup kita, sehingga tanda-tanda mujizat-mujizat menyertai kehidupan kita. Katakan amin. Ya, di Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26, kita harus memiliki iman. Kemarin Mam sudah sampaikan, amin. Iman membuat mujizat terjadi. Tanpa iman tidak ada mujizat. Iman membuat mujizat terjadi. Iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, apa yang belum ada, apa yang belum dilihat, saudara percaya itu terjadi. Saudara percaya jika engkau punya iman, engkau akan alami mujizat Tuhan itu terjadi. Tuhan ingin kita memiliki jenis iman yang memicu mujizat. Jadi saudara memiliki Tuhan ingin kita memiliki iman yang memicu terjadinya mujizat. Iman yang luar biasa, amin. Iman yang memindahkan gunung tercampak ke laut. Katakan amin. Ini jenis iman yang luar biasa. Tuhan begitu bermurah hati kepada kita, sehingga Dia terus mempercayakan kita. Hati kita terus dibawa dari hari ke hari untuk dipastikan. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada ketakutan. Di dalam pikiran kita, kita harus terus mengucapkan, mendeklarasikan, memperkatakan. Katakan amin. Ya, mari kita terus membangun hidup kita, ya, dengan firman, dengan kebenaran. Ya, karena kita percaya dengan demikian kita akan melihat manifestasi kuasa Roh Kudus bekerja makin nyata dalam hidup kita. Amin. Tuhan kiranya menolong kita, ya, dari hari ke hari, sehingga membuat kita mengambil bagian untuk sadar bahwa kita sedang dibangun di dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi yang luar biasa itu akan makin menjadi nyata karena kita ada di dalamnya. Kita mengambil bagian. Kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya, sehingga kita mengalami kodrat ilahi itu, ya, terjadi di dalam hidup kita. Amin. Kita percaya sehingga hal-hal dunia tidak lagi melemahkan kita, tapi kita menjadi lebih kuat, ya, menjadi makin strong karena Tuhan di dalam kita. Amin. Itu tadi, Roh Kudus akan memanifestasikannya dalam kehidupan kita. Dia menjadi kunci yang amat sangat penting. Katakan amin. Mari kita berdoa serentak siang hari ini. Demikian firman Tuhan. Jadi Mami sudah sampaikan, ya, karena ini sudah di-download bagi kita, ya. Ya, kita percaya kita semua ditolong oleh Tuhan, sebab Bapa sudah berjanji untuk kita semua 5 hal penting tadi. Roh Kudus akan membuka, ya, kunci untuk pengertian daripada firman. Dia terus menjadi kunci utama kita, ya.
Yang kedua, untuk membimbing kita, ya, setiap kata yang kita dapat, hikmat yang kita dapat, setiap kata penting, kata kunci yang kita dapat, akan terjadi penggenapan. Kita hidupi terus. Tadi Bang katakan, kalau saudara setia, kata itu saudara pegang, karena itu akan terjadi dalam hidupmu. Bangun terus, engkau hidupmu makin setia, makin teguh. Ya, yang ketiga, bahwa Roh Kudus adalah kunci utama untuk mempercepat penggenapan firman. Jadi saudara teruslah hidupi firman, hidupi firman, hidupi firman. Roh Kudus akan menolong kita ketika dia terus beroperasi lebih kuat, sehingga firman digenapi dalam hidup kita. Perkataan Allah makin menjadi nyata. Roh Kudus adalah kunci untuk membawa kita menyingkapkan misteri apa yang akan datang masa depan. Itu sudah akan dibukakan kepada kita. Amin. Dan saudara, yang terakhir adalah Roh Kudus membuka iman, ya. Roh Kudus akan membawa kita, memberikan kepada kita iman, melepaskan tanda-tanda keajaiban. Itu tadinya bahwa hidup kita ketika dibangun dalam kebenaran, hidup kita akan menjadi menggenapi firman Tuhan. Ada tanda mujizat menyertai seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih siang hari ini. Ayo bersama semua, bersama-sama serentak berdoa buat kota kita, berdoa buat bangsa kita, berdoa buat kondisi yang sudah normal ini. Biarlah setiap kita makin disiplin, makin tertib, hidup kita juga terus makin terpola, makin disiplin, makin tertib dari hari ke hari, hidup di dalam kebenaran, mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Roh Kudus izinkan bekerja secara leluasa. Bapa, kami berdoa siang ini dalam nama Yesus. Kita bakarala basakarala basandarala base, korata karala basandarala basikiarala bas. Sudah sampaikan termeterai dalam nama Yesus. Janji Bapa kepada kami. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus sudah diberikan kepada kami. Kehidupan kami tak akan sama lagi. Kami terus hidupi kebenaran. Dari hari ke hari hal-hal yang duniawi terus dibenahi. Terus kami makin hidup di dalam hukum roh kehidupan. Kami makin hari makin dibenahi, dan hidup kami makin memancarkan kemuliaan hadirat Allah. Kondisi hati kami tidak akan sama lagi, terset di dalam kebenaran. Karena kami percaya firman-Mu menjadi suplai penting dalam hidup kami. Firman-Mu termeterai dalam nama Yesus. Seluruh keluarga rohani terus memanifestasikan Tuhan yang ada di dalam kami. Kristus yang adalah pola itu, Kristus adalah model bagi kami, terus dimanifestasikan lewat hidup kami setiap hari. Hamba berdoa, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus melatih kami, menuntun kami, sehingga semua firman digenapi dari hari ke hari. Kami terus terbangun, kami terus bertumbuh, menjadi kuat, berakar kuat di dalam Engkau. Di dalam pertumbuhan rohani kami percaya proses-proses kehidupan akan kami lewati, tapi kami tidak sendirian. Roh Kudus bersama dengan kami. Roh Kudus akan memampukan kami, sehingga kesadaran akan Tuhan akan selalu menolong kami, membuat kami terus taat, makin setia, makin teguh, dapat menguasai diri. Kami dapat selalu hidup di dalam ketaatan dan akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur siang hari ini Bapa. Berkati seluruh keluarga rohani dalam segala pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan mereka terus men-set hati mereka, melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas, sesibuk apapun. Mereka terus terbangun. Mereka mengkondisikan hati mereka tetap terset, terbangun secara akurat. Itu sebabnya siang ini hamba berdoa, berkati seluruh anak-anak rohani, baik mereka bekerja di kantor, bahkan mungkin di lapangan, sebagai ibu rumah tangga, bahkan sebagai Tuhan karyawan, buruh kasar dan lain-lain, bisnismen. Kami berdoa Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan terus melatih kami dari hari ke hari, sehingga kami dapat terus dalam hidup ini kami melibatkan Tuhan sepenuhnya dalam segala aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa sehat-sehat semua, baik-baik semua, tidak ada yang sakit, semua dalam perlindungan Tuhan, dalam kesehatan yang ilahi daripada Tuhan. Berkati bangsa kami, negara kami Tuhan, di dalam kondisi apapun hari-hari ini, pemimpin kami berdoa berkati Pak Jokowi sebagai presiden, wakil presiden, seluruh menteri, seluruh staf kepresidenan yang ada dalam semua bentuk apapun, perbaikan-perbaikan demi mengatasi berbagai kesulitan ke depan. Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati bangsa kami. Biarlah Pak Jokowi menjadi presiden kami dalam takut akan Tuhan, hatinya terus melekat, mengasihi, mencintai rakyat, sehingga semua keputusan-keputusan yang ambil selalu berdampak yang baik, yang positif untuk membawa kemajuan
mengamankan dan dapat menjaga kehidupan daripada masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak, berkati kota kami yang tercinta, berkati Pak Bupati dan Wakil Bupati, berkati seluruh stafnya, berkati seluruh anggota DPR Tuhan, berkati tim gugus COVID-19. Kami berdoa Tuhan, biarlah kota kami ada di dalam perlindungan-Mu. Kami percaya COVID tidak ada lagi. Kami berdoa Timika sehat, Timika bebas dari COVID-19, dan semua orang sembuh, semua yang terpapar sembuh, tidak ada lagi yang sakit. Kami berdoa mereka kembali ke rumah dan membangun hidup normal. Takut akan Tuhan mereka hidupi terus di dalam kebenaran, sehingga langkah-langkah kehidupan yang kami jalani, semua kami boleh kembali beraktivitas dengan normal. Dan di atas semua, Tuhan senantiasa menjadi sanjungan kami. Kami percaya kami akan hidup selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, siang hari ini hamba berdoa jika ada keluarga rohani yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, dari tempat ini, baik yang sedang ada mungkin live streaming di dalam kota Timika, di luar kota Timika, dari tempat yang hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan lawat, Tuhan bawa kami untuk terus melihat bahwa kesehatan ilahi sudah Tuhan berikan kepada kami. Sakit apapun hamba berdoa oleh bilur-bilurnya disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur mereka jika ada masalah, ada persoalan, Engkaulah jawaban, Engkaulah solusi dari persoalan mereka. Oh Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga yang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Oh Ibu Lucy, oh Tuhan, kami berdoa keluarga mamanya, adik daripada mamanya yang mengalami kedukaan, Tuhan berkati, Tuhan hiburkan mereka. Engkau adalah penghiburan yang sejati. Kami percaya kuasa Tuhan terus bekerja. Keluarga-keluarga rohani yang lain yang mungkin Tuhan mereka mengalami masalah-masalah, ada dilema, ada problem, Tuhan Engkau adalah jawaban. Dari tempat ini hamba berdoa, set hati kami semua, anugerah alam memampukan kami untuk bisa melewati hari-hari kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur siang hari ini. Haleluya. Semua yang percaya diberkati, mari bersama-sama berkata amin. Tuhan berkati kita. Shalom. Selamat siang. Mari tetap satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Salam terobosan. Terus alami terobosan ketika terus mentaati Tuhan, hati, dan terus hidup bersama Roh Kudus menjadi pribadi spesial. Dan jangan ada penundaan, jangan ada delay, tapi tetap setia, taat, dengarkan Roh Kudus, dan percaya pasti saudara akan terus alami ada kekuatan yang baru, dan kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati. Selamat siang, selamat makan siang, dan shalom.